Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita bersama-sama di dalam ibadah kelompok, yaitu kelompok keluarga masing-masing. Dan saya berharap Bapak Ibu sudah ada dengan suami dan istri dan juga anak-anak di tempatnya masing-masing. Dan firman Tuhan pada malam hari ini sangat menarik Bapak Ibu. Judulnya adalah beribadahlah dengan sukacita. Nah, bagaimana beribadah dengan sukacita? Kita akan melihat dari dua teks yang disiapkan bagi kita pada hari ini berdasarkan bacaan puji dan janji. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Allah Bapa di surga, turunlah atas kami sekalian Roh-Mu yang kudus, yang menuntun kami kepada pemahaman yang benar akan firman-Mu. Berkati setiap kepala rumah tangga, ibu rumah tangga dan juga anak-anak yang sudah berkumpul di rumah mereka masing-masing. Biarlah ketika mereka membaca dan mendengarkan firman-Mu, hati mereka bersuka cita dan memuliakan Tuhan. Berfirman kepada kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan malam hari ini dari Mazmur 100 ayat yang kedua dan Kolose pasal yang ke-1 ayat 12. Yang demikian firman Tuhan, saya akan membacanya buat kita. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Yang kedua, Paulus meminta jemaat Kolose supaya mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Amin. Demikian saudara-saudara firman Tuhan. Sekali lagi saya mengingatkan judul kita adalah sangat menarik, beribadahlah dengan sukacita. Nah, saudara-saudara, apakah Bapak Ibu, saudara-saudara masih melakukan ibadah di rumahnya masing-masing di masa pandemi ini? Saya berharap demikian. Ibadah yang dilakukan di gereja atau di tempat-tempat ibadah formalnya dilakukan berkumpul dan bersekutu bersama-sama. Di situ ada perjumpaan, ada tegur sapa, ada sharing pengalaman iman dan juga sharing tentang firman Tuhan bersama antara orang-orang percaya satu dengan yang lain. Nah, bagaimana selama 3 bulan ini? Apakah saudara semua itu juga terjadi di dalam kehidupan rumah tangga Bapak Ibu? Adakah sharing tentang firman Tuhan? Adakah perjumpaan yang luar biasa yang hangat terjadi di antara anggota keluarga? Anggota keluarga berkumpul, saling berbagi, orang tua dan anak, mengidungkan tentang kebaikan Tuhan. Apakah itu semua terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu, dalam keluarga masing-masing? Semoga. Nah, saudara-saudara, meskipun perjumpaan yang terjadi di keluarga sifatnya itu terbatas, yaitu antara anggota keluarga saja, tidak seperti di dalam gereja atau di rumah ibadah, tetapi yang paling penting yang mesti terjadi dalam setiap perjumpaan baik di gereja maupun di keluarga adalah firman Tuhan itu diperdengarkan. Dan bahkan juga didiskusikan bersama. Dengan demikian setiap orang percaya, anggota keluarga tentunya dan termasuk anggota gereja, itu mereka terbangun imannya. Terbangun oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab firman itu akan menjadi kekuatan yang menuntun yang diberikan Tuhan kepada kita, manusia ciptaannya. Saudara, beribadah adalah bagian dari ritual kehidupan orang percaya. Baik itu yang dilakukan di keluarga maupun di gereja. Dengan ritual itu kita membangun keluarga kita bersama dengan Tuhan. Terlebih di masa pandemi ini.
Kita tidak dapat bergantung pada hikmat milik kita atau hikmat manusia kita semata. Melalui wabah corona atau COVID-19 ini kita dididik oleh Tuhan. Saya ulangi saudara. Melalui wabah corona ini kita lihat bahwa kita sedang dididik oleh Tuhan untuk semakin erat bergantung dan berpaut kepadanya. Tidak ada yang dapat kita andalkan dalam kehidupan ini selain kepada yang memiliki hidup itu sendiri, yakni Tuhan. Dialah yang telah menghembuskan nafas kehidupan itu kepada semua makhluk hidup termasuk kita. Karena itu patutlah kita bergantung sepenuhnya kepada sumber kehidupan itu sendiri, yaitu Tuhan. Nah, apakah saudara yang masih malas untuk beribadah di rumah tangga saudara di tengah pandemik ini? Apakah saudara masih ada yang malas untuk beribadah, berkumpul bersama keluarga di rumah tangga saudara masing-masing, baik itu dalam persekutuan keluarga ataupun dalam kebaktian hari Minggu? Ataukah Bapak Ibu adalah keluarga yang merasa sukacita melakukan itu? Atau barangkali Bapak Ibu adalah keluarga yang merasa terpaksa untuk berdoa dan beribadah karena dipaksa oleh kesulitan akibat dampak dari pandemi ini. Karena sulit, oke, kita ibadah saja. Dipaksa atau sukacita dalam berkumpul dan beribadah di keluarga bisa dipakai, justru bisa dipakai oleh Tuhan untuk membalikkan umatnya kepada jalan yang benar. Orang yang selama ini merasa handal dengan kekuatan ekonominya, orang yang hebat dengan apa yang dimiliki, kini dibuka matanya oleh Tuhan untuk melihat bahwa semua itu ternyata sangat terbatas. Tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa itu. Saudaraku, sampai kapan kekuatan kita itu dapat bertahan? Sampai kapan kehebatan kita itu bisa diandalkan? Tidak ada yang bisa menjawab. Sekali lagi Bapak Ibu, masa pandemi yang kita belum tahu pasti kapan akan berakhirnya, mengajak kita untuk mendekat dan mendekat kepada Tuhan. Jangan sampai kita menjadi lengah. Firman Tuhan pada hari ini mengajak kepada kita, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Beribadah jangan dengan terpaksa, apalagi sambil menggerutu, bersungut-sungut, marah-marah. Beribadah itu harus dengan sukacita. Itu baru ada maknanya. Sukacita, saudara. Ketika kita menghadap Tuhan, datanglah dengan sorak-sorai, demikian firman-Nya. Artinya saudara, kita datang ke hadirat Tuhan itu dengan pujian dan hormat. Itulah yang dikehendaki Tuhan dari umat-Nya. Jangan sampai kita hanya berdoa atau beribadah ketika kita merasa terjepit. Oh, saya sekarang terjepit nih. Oh, sekarang saya sudah di PHK nih. Oh, saya sekarang tidak ada untuk dimakan besok ini. Semua terjepit, tidak ada jalan keluar. Saya harus beribadah. Tidak. Beribadahlah kepada Tuhan setiap saat. Mazmur 100 ayat 2 berkata, saya baca sekali lagi Bapak Ibu. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jadi, tidak ada tuh datang ke hadapannya dengan sungut-sungut, datang ke hadapannya dengan marah-marah, datang ke hadapannya dengan mencak-mencak, tidak ada. Tetapi dengan sorak-sorai dan sukacita. Saudaraku, Paulus juga menekankan hal yang sama kepada jemaat di Kolose. Mereka mesti selalu mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa.
Mereka diajarkan untuk selalu mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa di surga. Dan mengucap syukur itu dapat dilakukan dalam bentuk ibadah, doa, dan juga melalui hidup kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengatakan bersyukur, itu bukan hanya memberi lewat persembahan atau lewat ibadah, tetapi bisa kita ungkapkan melalui tindakan kita dalam kehidupan setiap hari. Artinya, ucapan syukur itu sekali lagi dapat dilakukan dengan pujian, persembahan, dan perbuatan kita yang mencerminkan kehidupan selamat yang telah kita terima sebagai anugerah dari Bapa di sorga. Inti utama dari ucapan syukur orang percaya adalah, nah ini yang penting Bapak Ibu. Inti utama dari ucapan syukur orang percaya adalah mereka telah mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Itulah yang menyebabkan mereka harus mengucap syukur. Kita sudah diberikan bagian di dalam kerajaan terang itu. Marilah kita syukuri itu selalu. Tidak ada yang lebih penting daripada hal itu, saudara. Mendapat bagian di dalam kerajaan terang berarti kita mendapat anugerah keselamatan. Inilah yang mesti selalu dipelihara oleh setiap orang percaya. Inilah yang harus selalu disyukuri dan dihidupi dalam kehidupan keluarga kita, pribadi kita. Mensyukuri dan menghidupi hal ini di dalam kehidupan bersama. Ingatlah bahwa ibadah bukan hanya berarti ritual atau upacara yang dilakukan di dalam gereja, tetapi ritual itu lebih nyata harus dilakukan dalam kehidupan yang mengejawantah atau mewujud nyata dalam tingkah laku dan perbuatan yang mencerminkan orang-orang yang telah hidup selamat. Itu sebenarnya intinya. Nah, sedikit Bapak Ibu soal ibadah. Ibadah itu berasal dari bahasa Ibrani yang dalam perjanjian lama itu disebut avodah atau abodah. Semoga Bapak Ibu pernah mendengar kata itu. Kata ini serumpun dengan bahasa Arab yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi ibadah. Kan hampir sama tuh, avodah atau abodah menjadi ibadah. Nah, dalam Alkitab bahasa Ibrani, makna ibadah atau bahasa Inggrisnya worship atau pelayanan dan juga pekerjaan atau service itu menggunakan kata yang sama, yaitu avodah atau abodah. Dengan demikian dapat diartikan bahwa ibadah itu atau ibadah kita tidak hanya terbatas pada ritual di dalam gereja saja, tetapi terus menjadi bagian konkret dalam realitas kehidupan. Karena itu saudara, tidak akan ada maknanya ketika kita ibadah khusyuk di gereja lalu pulang berantem sampai di rumah. Sambil kita bekerja, kita juga beribadah, saudara. Jika demikian, maka setiap pekerjaan kita akan mencerminkan kebaikan dan kemuliaan bagi Allah. Ketika itu terjadi, berkat Tuhan pasti tercurah atas hidup kita, atas keluarga kita, atas gereja kita. Adakah saudara yang tidak memerlukan curahan berkat Tuhan bagi kehidupan keluarga saudara? Tentu tidak. Karena itu saudaraku, marilah kita beribadah. Marilah kita beravodah atau berabodah selagi kita masih hidup. Dan itu dilakukan dengan sukacita dan sorak-sorai. Itulah ibadah dan ungkapan syukur yang berkenan di hadapan Allah. Oleh semua itu, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Tuhan memberkati saudara.